Jumpa lagi dalam kebaktian anak online GKI Pahlawan. Gimana? Semua sehat kan? Bu Meli sehat? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, semuanya sehat. Sudah siap puji Tuhan hari ini? Yuk kita mau pujikan lagu Aku Bahagia. Mari anak-anak, kita berdoa, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Saat ini kami akan memuji nama Tuhan dan menyiapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sangat bersukacita karena Tuhan telah mengampuni dosa kita, memberi kita kesempatan untuk hidup baru. Mari kita pujikan lagu Oh Sukacitaku. Dia
Oh ya, disiapkan dulu ya Alkitabnya. Kita siapkan bacaan kita di Keluaran 34 ayat 1 sampai 35. Di Keluaran 34 ayat 1 sampai 35. Yuk kita doa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi mau belajar firman-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, pimpin kami supaya firman yang akan kami dengar boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Pimpin kami untuk kami boleh mendengar dan belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berta, Vio, kalau kalian mempunyai sahabat yang ternyata itu menjelek-jelekan kalian sampai membuat kalian marah, kalau sahabat kalian itu datang dan minta maaf sama kalian, kalian mau nggak memaafkan dia? Kalau kalian mau nih memaafkan dia, alasannya kenapa? Ya, saya masih mau memaafkannya karena mereka sudah meminta maaf dan Tuhan juga pernah mengajari tentang memaafkan. Jadi kita harus memaafkannya. Aku mau kok maafin temanku. Karena Tuhan ngajarin aku untuk saling memaafkan. Kalau kalian sudah memaafkan sahabat kalian, kalian masih mau nggak cerita soal-soal rahasia lagi? Masih mau percaya sama teman kalian? Kalau masih, kenapa ya? Aku masih mau kok cerita sama temanku. Aku kan sayang sama temanku. Ya, saya masih mau cerita karena saya sudah memaafkannya. Wah, keren ya. Ternyata kalian bisa memaafkan dengan tulus teman kalian yang bersalah. Adik-adik, kalau kita melakukan kesalahan, kira-kira apa yang Tuhan lakukan ya? Nah, kalau kita lihat ya, bangsa Israel di cerita minggu kemarin kan melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah tidak setia. Pada waktu Bapak Musa ke Gunung Sinai dan tidak kembali-kembali, mereka membuat patung lembu emas. Tidak hanya membuat, tetapi mereka juga menyembah. Akhirnya Bapak Musa marah. Tuhan marah. Tapi apakah Tuhan marahnya terus selamanya? Wah, ternyata tidak. Tuhan marahnya berhenti. Buktinya apa ya? Kita baca perikop kita hari ini ya. Kita simak. Yuk kita lihat bukti yang pertama kalau Tuhan sudah tidak marah. Di Keluaran 34 ayat 1 sampai 5. Bukti yang pertama, Tuhan itu sudah mau berbicara lagi kepada bangsa Israel melalui Bapak Musa. Ayo adik-adik, siapa yang kalau pas marah tidak mau ngomong, tidak mau bicara? Wah, Bu Yayu juga nih, kalau lagi marah sama temen atau sama keluarga males ngomong. Nah, di sini ternyata Tuhan sudah tidak marah dengan dibuktikan Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Bapak Musa. Yuk kita lihat yang kedua di Keluaran 34 ayat yang ke-6 sampai 9. Bukti yang kedua di ayat yang ke-6 sampai 9 ini adalah Tuhan mau mengampuni bangsa Israel, mau menerima kembali bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sudah melakukan kesalahan, Tuhan mau memberikan pengampunan. Sekarang kita lihat ya, bukti yang ketiga. Kita lihat di Keluaran 34
Adik-adik, bukti yang ketiga ya. Setelah bangsa Israel mengalami pengampunan dan Tuhan mau menerima kembali, tidak hanya sampai di situ, tetapi Tuhan mau memberikan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada bangsa Israel. Wah, sungguh luar biasa ya. Tidak hanya diampuni, tetapi bangsa Israel akan mendapatkan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Nah, yang keempat, kita lihat ya di Keluaran 34 ayat yang ke-11 sampai ke-14. Adik-adik, bukti yang keempat, kalau bangsa Israel sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, tidak hanya diampuni saja ya, ternyata bangsa Israel itu mendapat kepercayaan. Bangsa Israel dipercaya Tuhan, makanya Tuhan memberi perintah untuk taat dan setia. Adik-adik, bangsa Israel, kalau kita lihat tadi ya, melakukan kesalahan, diampuni Tuhan. Pada waktu melakukan kesalahan, bangsa Israel tidak dibuang sama Tuhan, tidak ditinggalkan Tuhan, tetapi Tuhan memberikan pengampunan, bahkan memberi kepercayaan, memberikan kasih yang besar kepada bangsa Israel. Nah, sekarang di kehidupan kita sehari-hari, kita tentu juga melakukan kesalahan. Kita pernah melakukan dosa. Apakah kita diampuni oleh Tuhan? Tentu iya. Tetapi kita harus ya mohon ampun sama Tuhan. Kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita, maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Nah, kalau kita diampuni sama Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kita, boleh nggak kita berpikir, wah, aku tak berbuat salah aja ya, wong Tuhan mau kok mengampuni kita. Nah, tidak boleh berpikiran seperti itu ya. Ada satu hal yang perlu diingat adik-adik, kalau Tuhan itu membenci dosa. Tuhan itu marah pada setiap tindakan dosa. Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan itu mengasihi kita, memberikan kasih setianya kepada kita dengan pengampunan. Tetapi Tuhan tidak mau kompromi dengan tindakan dosa. Jadi, hal yang harus kita lakukan setelah kita mengalami pengampunan, kita mengucap syukur, kita berterima kasih atas pengampunan Tuhan, dan kita dalam kehidupan kita berusaha hidup lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahan kita, tidak mengulangi dosa kita. Nah, adik-adik, diingat ya, Tuhan mengasihi kita, memberikan pengampunan kepada kita, tetapi Tuhan tidak suka dengan tindakan dosa kita. Jadi kita harus nih ingat-ingat, kita jauhi segala tindakan dosa. Dan kalau seandainya kita melakukan dosa, kesalahan, kita harus nih minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Yuk kita akhiri, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman hari ini yang mengajarkan kepada kami kalau Tuhan memiliki pengampunan atas segala kesalahan dan dosa kami. Dan Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, mau setiap hari kami mau dituntun Tuhan untuk kami boleh hidup lebih baik lagi, kami menjauhi segala dosa, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan selalu mau mengampuni kesalahan kita, dan kita diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Dan kita bersyukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita memujikan lagu Allah Hidup Baru. Saatnya kita aktivitas, kita akan membuat hiasan meja 2 loh batu. Bahan yang dibutuhkan, kertas, lem, gunting, dan alat tulis. Buat 2 loh batu ya. Batu pertama kita tulisi doa ucapan syukur atas pengampunan Tuhan dan komitmen kita untuk berusaha melakukan perintah Tuhan dengan lebih baik lagi. Loh batu kedua kita tulisi perintah Tuhan apa saja yang sebelumnya kita langgar atau belum pernah kita lakukan, namun sekarang ingin kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita membuat segitiga dari kertas persegi panjang. 2 loh batu kita tempel di sisi depan dan belakang. Hiasan meja 2 loh batu selesai. Anak-anak, kebaktian anak hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat yang indah ini. Kami boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hati Tuhan. Berkatilah anak-anak dan para orang tua, berikanlah kepada kami semua kesehatan di tengah pandemi ini. Biarlah Tuhan senantiasa yang selalu mengiringi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih.
hati-hati.